Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di video kedua untuk mata kuliah Perencanaan dan Permodalan Bisnis Islam. Di pertemuan pertama kita sudah membahas mengenai overview atau landasan awal terkait dengan bisnis Islam yang bagian dari ekonomi syariah. Kemudian juga belajar mengenai halal ekonomi dan potensi bisnis halal atau industri halal di Indonesia. Oke, di video kedua ini kita akan membahas mengenai bisnis berbasis Islam dan model bisnis Islam. Rekan-rekan, di pertemuan ini atau di video ini akan link atau akan terkait juga dengan e-book gitu ya, e-book yang nanti Anda bisa download. Karena di e-book tersebut Anda bisa membaca dengan lebih detail serta kemudian ada beberapa case yang mungkin gitu Anda bisa buat gitu, Anda bisa menyusun jawaban dari case tersebut gitu ya. Oke. Jadi kita akan bicara mengenai sesi topik ini, yaitu bisnis berbasis Islam. Oke, apa itu bisnis Islam? Jadi rekan-rekan, sebenarnya gitu, kalau kita melihat keluar, melihat di lingkungan kita, ternyata banyak sekali bisnis itu yang kemudian bisa dimasukkan dalam konteks bisnis Islam ya. Dan tentu bisnis Islam itu tidak hanya misalnya nih, mohon maaf, misalnya ini perbankan syariah atau bank syariah, atau bisnis yang nanti misalnya menjual mukena, kemudian menjual alat-alat ibadah, atau bisnis-bisnis yang kaitannya dengan umroh dan haji, itu adalah bisnis Islam. Tidak, rekan-rekan. Jadi banyak sekali, ada banyak jenis dan kriteria untuk bisnis Islam. Namun sebelum itu, saya akan mengambil definisi dari Muhammad Karbet Wijaya Kusuma. Beliau mengatakan bahwa bisnis Islam merupakan aktivitas bisnis ekonomi dengan berbagai bentuk yang tidak ada batasannya dalam hal kepemilikan harta, baik jasa maupun barang, namun dibatasi dalam cara memperoleh dan mendayagunakan harta lantaran aturan haram dan halal menurut Islam. Maksudnya adalah, jadi seperti saya sampaikan, bisnis Islam itu tidak misalnya, ini jual mukena, itu bisnis Islam, karena dia menjual produk-produk yang kaitannya dengan ibadah. Atau misalnya nih, bisnis ini adalah untuk bisnis travel dan tour gitu, karena ini tour and travel Islam gitu, atau misalnya untuk umroh, jadi dia masuk di bisnis Islam. Tidak seperti itu ya, kan? Tidak melulu seperti itu, karena dalam konteks ini adalah bisa melingkupi apapun. Jadi mau produce something, mau menjual berbagai produk, atau untuk mendelivery jasa, itu apapun, tidak ada batasannya. Hanya saja gitu, ada beberapa batasan yang sifatnya terkait dengan apa yang dilarang atau yang dianggap halal, atau yang kemudian dilarang itu haram gitu kan ya. Nah, dalam konteks misalnya nih, dalam satu konteks apa produknya yang diperbolehkan, kemudian juga bagaimana proses produksinya, bagaimana jalur value chain-nya atau rantai supply-nya itu bagaimana, itu memang benar-benar harus diperhatikan kehalalannya. Bagaimana memproduksinya, bagaimana packaging dan sebagainya, itu poin-poin dari proses produksi. Nah, kemudian tidak dibatasi dalam hal kepemilikan harta. Misalnya, ya karena ini bisnis Islam, yang kecil-kecil saja ya, yang sederhana saja, jangan terlalu besar, jangan mengambil keuntungan yang sangat besar. Tidak seperti itu. Jadi diperbolehkan saja. Mau dibesarkan, mau misalnya menjadi awalnya satu perusahaan, kemudian bisa menjadi beranak pinak, itu nggak ada batasannya. Hanya saja yang kemudian dibatasi adalah cara memperolehnya, caranya, the way-nya, apakah terhindar dari mekanisme aktivitas riba, kemudian apakah produk-produk yang kemudian diproduksi adalah produk-produk yang tidak goror gitu ya, dan tidak juga membuat kerusakan dalam konteks society atau masyarakat. Itu menjadi hal-hal yang membatasi. Kemudian juga cara memperoleh dan mendayagunakan harta, bagaimana mengelola bisnisnya dengan baik, bagaimana strategi keuangannya, bagaimana strategi marketing dan sebagainya, itu memang harus disesuaikan dengan nilai-nilai Islam.
Dan tentu kekuatan landasan bisnis dilegitimasi oleh sejarah Rasul ya, sejarah Nabi Muhammad SAW sebagai pebisnis yang sukses. Yes, definitely, bahwa memang kalau Anda membaca beberapa buku mengenai Muhammad ya, memang dikisahkan beliau adalah seorang pebisnis yang sukses, pebisnis yang tangguh, yang kemudian tidak hanya di awalnya lebih kepada manajer investasi, kemudian bahkan sampai mengelola bisnis yang besar. Otomatis kita sudah memiliki contoh pebisnis yang sukses, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian menurut Al-Askar dan Kanyazi, mereka berdua mengemukakan bahwa bentuk dan formasi bisnis dalam era Islam modern tentu dilandaskan pada prinsip-prinsip aturan Islam, dalam hal ini adalah fikih muamalah. Jadi satu aturan yang kemudian mengatur bagaimana muamalah, keterikatan manusia dalam konteks aktivitas bisnis ya. Oke, kemudian kita bicara mengenai bagaimana bisnis models itu dikaitkan dengan fikih muamalah. Jadi model bisnis itu sebenarnya menggambarkan konsep bagaimana suatu organisasi bisnis itu dapat menciptakan nilai, baik nilai-nilai ekonomi dan nilai sosial, dan bagaimana caranya merealisasikannya dalam keseluruhan bisnisnya. Jadi intinya bagaimana sih secara suatu bisnis itu menghasilkan profit dan benefit gitu ya. Profit itu bisa profit secara financial dan non financial, kemudian benefit itu adalah benefit yang bisa yang dirasakan oleh tidak pada pemilik organisasi atau pemilik bisnis tersebut, tapi juga sekitarnya, masyarakat sekitarnya, society pada umumnya. Jadi model bisnisnya itu bagaimana cara mereka menghasilkan atau menggenerate profit, dan bagaimana cara mereka menggenerate value, itu yang disebut model bisnis. Strateginya, caranya gitu. Nah, dalam konteks ini seperti apa yang disampaikan oleh Karabet sebelumnya gitu ya. Karena cara memperolehnya, cara mengelolanya, dan cara menyusun strateginya itu memang benar-benar harus disesuaikan, dilandaskan dengan nilai-nilai Islam. Nah, otomatis gitu ya, berdasarkan tersebut kalau di sini berdasarkan konsep model bisnis, fokus utama adalah bagaimana suatu sistem nilai itu mendasari entitas bisnis dan kemudian dibangun dari pengetahuan, pemahaman, kepatuhan syariah, dan perilaku berbisnis dalam aktivitas bisnis. Nah, dalam konteks ini misalnya nih, bagaimana sih model bisnis Islam itu? Nah, model bisnis Islam, karena model bisnis itu terkait dengan bagaimana meng-create value, dan kemudian create value itu juga didasarkan pada suatu sistem nilai yang mendasari entitas bisnis tersebut. Jadi gitu ya, dalam konteks ini pengetahuan mengenai apa itu bisnis, bagaimana running bisnis, kemudian pemahaman mengenai bisnis, apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan, kemudian apa saja yang harus dipatuhi dalam konteks kepatuhan syariah, dan bagaimana perilaku pebisnis yang baik, bagaimana dia running bisnis, bagaimana kemudian menghadapi stakeholdernya, itu didasarkan dan ada dibahas dalam fikih muamalah. Jadi model bisnis atau model bisnis dalam bisnis Islam itu juga seperti itu rekan-rekan. Jadi tidak cuma sekedar saya running bisnis, kemudian as long saya bisa menciptakan profit sebanyak-banyaknya, sudah. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana profit itu saya maksimalkan. Kalau di dalam konteks Islam, profit itu tidak cuma sekedar finansial, tapi juga non-finansial. Benefit pun juga tidak hanya sekedar benefit kepada pemilik usaha, tetapi juga benefit kepada society atau masyarakat, gitu ya. Dan itu kemudian harus diperhatikan. Gitu. Nah, dalam konteks inilah kemudian model bisnis Islam itu memiliki dasar-dasar yang memiliki karakteristik yang sedikit spesifik. Oke. Model bisnis menurut saya ya, ini dari disertasi saya,
Model bisnis dalam perspektif Islam adalah penggambaran skema bisnis yang menggambarkan bagaimana sih konsep organisasi bisnis Islam itu dapat menciptakan nilai, baik nilai ekonomi, sosial, dan bagaimana kemudian itu diimplementasikan dan dapat direalisasikan dalam keseluruhan aktivitas bisnis. Jadi kalau kita bicara mengenai nilai Islam gitu ya, tidak cuma hanya sekedar di kata-kata, tidak cuma hanya sekedar di di sesuatu yang sifatnya hanya horizon gitu, sesuatu yang jauh, tetapi bagaimana itu benar-benar bisa diimplementasikan bahkan di setiap aktivitas bisnis gitu ya. Oke. Nah, modern bisnis Islam tentunya lebih menekankan pada pemikiran atau teori dasar bisnis Islam, di mana pemikiran atau teori dasar bisnis Islam itu tentunya adalah dilandasi dengan nilai Islam, kesesuaian dengan syariah atau syariah compliant, dan kemudian bahwa pelaku bisnis itu nanti tahu paham gitu. Jadi kalau di awal tadi ketika Anda melakukan bisnis itu not only just try, tapi Anda harus gitu ya didasari dengan pengetahuan mengenai bisnis Islam itu bagaimana. Kemudian pemahaman mana yang kemudian tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan, mana yang kemudian terus didorong. Kemudian terkait dengan syariah compliant itu, mana yang sifatnya halal, haram, mana yang nanti itu aktivitas-aktivitas yang malah mendekatkan